Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dosa lisan, yaitu ucapan yang mungkin sering kita abaikan, namun bisa membawa kita kepada kebinasaan, bahkan kepada neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an tentang pentingnya menjaga lisan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Salah satu bagian yang dijaga oleh Allah adalah lisan kita. Lisan adalah alat yang sangat berbahaya jika digunakan dengan tidak bijak. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dengan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Pertama, lisan sebagai sumber kebahagiaan dan kebinasaan. Lisan adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Melalui lisan, kita bisa berbicara, mengungkapkan perasaan, berdakwah, serta menyampaikan ilmu dan nasihat. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber kebinasaan jika digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa lisan kita harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Jika tidak, lebih baik kita diam. Ini adalah ajakan untuk selalu berhati-hati dalam berbicara. Dua dosa lisan yang membawa kita ke neraka. Ada banyak dosa lisan yang bisa membawa kita ke neraka. Di antaranya adalah ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Ghibah adalah membicarakan aib atau keburukan orang lain yang tidak disukainya. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bersabda, membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci. Mereka bertanya, bagaimana jika apa yang kami katakan itu benar? Nabi menjawab, jika apa yang kalian katakan itu benar, maka itu adalah ghibah. Dan jika tidak, maka itu adalah fitnah. Hadis riwayat Muslim. Ghibah adalah dosa besar, karena bisa merusak kehormatan seseorang dan menimbulkan permusuhan antar sesama. Dan yang lebih buruk, ghibah bisa mengantarkan kita ke dalam neraka jika tidak bertaubat. Fitnah. Fitnah adalah menyebarkan kebohongan atau tuduhan yang tidak benar. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra ayat 36. Fitnah yang disebarkan lewat lisan dapat merusak reputasi seseorang dan bahkan menghancurkan kehidupan orang lain. Ini adalah dosa besar yang akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Mengucapkan kata-kata kasar atau menyakiti hati orang lain. Setiap kata yang keluar dari mulut kita harus penuh dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata-kata yang kasar atau menyakiti hati orang lain sangat dibenci oleh Allah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seseorang yang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hatinya orang lain bisa membawa dirinya ke dalam neraka. Bersumpah palsu. Bersumpah palsu adalah mengucapkan sumpah dengan nama Allah dalam keadaan bohong. Ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 89 Allah berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak sengaja, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang dengan sengaja. Bersumpah palsu untuk menutupi kebohongan adalah dosa besar. Dan jika seseorang tidak segera bertaubat, maka bisa mengantarkannya ke dalam neraka. 3. Menjaga lisan sebagai jalan menuju surga. Rasulullah SAW telah memberikan kita panduan bagaimana menjaga lisan kita agar tidak terjerumus dalam dosa. Beliau bersabda, barang siapa yang menjaga untukku apa yang ada antara dua janggutnya, lidah dan kemaluan, maka aku menjamin untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari.
dengan menjaga lisan. Kita tidak hanya menghindarkan diri dari dosa, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan janjinya untuk masuk surga. Oleh karena itu, setiap kata yang kita ucapkan harus dipikirkan terlebih dahulu. Apakah itu akan membawa manfaat atau justru mudarat? 4. Cara menghindari dosa lisan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari dosa lisan. Selalu berpikir sebelum berbicara. Jika kata-kata yang akan kita ucapkan tidak bermanfaat atau bisa menyakiti hati orang lain, lebih baik diam. Berbicara yang baik atau lebih baik diam. Rasulullah menekankan pentingnya berbicara dengan kata yang baik dan bermanfaat. Bertaubat jika telah berbuat dosa. Jika kita menyadari telah melakukan dosa dengan lisan kita, maka segera bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, dosa lisan adalah dosa yang sering kali kita abaikan. Padahal dampaknya sangat besar. Lisan bisa menjadi kunci untuk memasuki surga, atau bahkan menjadi penghalang kita untuk masuk surga dan membawa kita ke neraka. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lisan kita dengan baik. Berbicara hanya yang baik dan bermanfaat, serta berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita kekuatan untuk selalu menjaga lisan kita agar tidak terjerumus dalam dosa. Wallahu a'lam bisyawab. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita menuju hidup yang penuh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi